Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Butet Sinaga. Pada saat ini saya akan membahas tentang aspek keamanan dan legalisasi obat tradisional Indonesia serta masa depannya. Saat ini mari kita melihat tentang aspek legal dari sediaan obat tradisional. Dasar hukum dari keberadaan obat tradisional adalah Undang-Undang Nomor 36 Nomor 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 006 garing Menkes garing per garing 2012 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional. Yang ketiga, Permenkes RI nomor 003 garing Menkes garing per garing 2010 tahun 2010 tentang saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Berdasarkan peraturan-peraturan tadi, maka kita dapat mengetahui bahwa sediaan obat tradisional itu termasuk sediaan farmasi. Nah, apa yang dimaksud dengan obat tradisional? Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan salian atau galenik atau campuran dari bahan tersebut untuk yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku. Walaupun obat tradisional merupakan obat yang sudah digunakan secara turun-temurun mulai dari nenek moyang kita, tetapi obat tradisional harus tetap dapat dijamin keamanan, khasiatnya, mutu, rasional dan dapat terjangkau. Aman berarti konsumen yang menggunakan berada tetap dalam kondisi yang aman. Kemudian terbukti bahwa obat tradisional tersebut memiliki khasiat, kemudian bermutu sesuai dengan standar mutu, rasional, dapat diterima oleh akal dan terjangkau, dapat dibeli oleh masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memproduksi dan mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, menggunakan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Sekali lagi digarisbawahi bahwa masyarakat dapat menggunakan obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Ketentuan mengenai pengolahan, produksi, peredaran, pengembangan, peningkatan, dan penggunaan obat tradisional diatur dengan peraturan pemerintah. Hal ini dilakukan sekali lagi untuk memberikan keamanan bagi masyarakat. Nah, obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia, hasil isolasi maupun sintetik yang berkhasiat obat. Seringkali kita melihat obat yang terlihat berkhasiat tapi ternyata maksud saya jamu. Jamu tersebut diberikan tambahan obat hasil isolasi maupun obat sintetik. Nah, obat tradisional juga dilarang dalam bentuk intravaginal. Intravaginal itu berarti obatnya dimasukkan melalui vagina. Yang kedua, obat tradisional tidak boleh merupakan sediaan obat tetes mata. Jadi, jika Anda menemukan tetes mata tradisional, Anda harus berhati-hati. Obat tradisional tidak boleh dalam bentuk tetes mata. Kemudian tidak boleh dalam bentuk sediaan parenteral. Sediaan parenteral berupa sediaan injeksi, infus, itu adalah sediaan parenteral. Dan tidak boleh juga dalam bentuk suppositoria. Suppositoria adalah obat yang dimasukkan melalui dubur. Kecuali pada obat wasir, obat tradisional boleh berbentuk suppositoria. Nah, obat tradisional kalau dalam bentuk cair maka tidak diizinkan. Kalau dalam bentuk cair dan digunakan untuk pemakaian dalam, tidak boleh mengandung etanol
lebih dari 1%. Itu tadi adalah aspek legal dari obat tradisional. Yang berikutnya kita akan membahas tentang izin dari perusahaan. Jadi obat tradisional dapat diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pemproduksi obat tradisional dengan menggunakan dasar hukum yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006-Menkes/per/2012 tahun 2012 tentang industri obat dan usaha obat tradisional. Nah, di dalam peraturan-peraturan tersebut disebutkan bahwa industri obat tradisional adalah industri yang membuat semua bentuk kesediaan obat tradisional. Jadi ada beberapa bentuk industri yang dimaksudkan di dalam izin perusahaan. Jadi ada yang pertama adalah industri obat tradisional, bahwa industri ini ada atau IoT ya. Industri ini membuat semua bentuk sediaan obat tradisional. Yang kedua adalah industri ekstrak bahan alam. Industri ini hanya khusus untuk membuat ekstrak. Yang ketiga adalah usaha kecil obat tradisional. Industri ini adalah usaha yang membuat semua bentuk obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan effervescent. Kemudian usaha mikro obat tradisional atau UMOT, ini adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, pil, cairan obat luar, dan rajangan atau cacahan. Nah, usaha jamu racikan adalah usaha yang dilakukan oleh depot jamu. Jadi di luar industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, usaha kecil obat tradisional, usaha mikro obat tradisional, ini adalah industri yang memproduksi. Maka juga ada namanya usaha jamu racikan. Dalam hal ini, usaha jamu racikan adalah usaha yang dilakukan oleh depot jamu atau sejenisnya yang dimiliki perorangan dengan melakukan pencampuran sediaan jadi dan atau sediaan segar, jadi bisa meracik sendiri obat tradisional untuk dijajakan langsung kepada konsumen. Kalau yang tadi adalah industri untuk menghasilkan dalam skala lebih besar, maka ini usaha jamu racikan adalah diproduksi dan langsung disajikan kepada konsumen. Usaha jamu gendong adalah usaha yang dilakukan perorangan dengan menggunakan bahan tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar. Jadi usaha jamu gendong itu jamunya harus segar dengan tujuan untuk dijajakan langsung kepada konsumen. Walaupun dalam perkembangannya sekarang mungkin bukan hanya jamu gendong yang ada, tapi ada jamu sepeda ya sekarang. Industri dan usaha obat tradisional itu semuanya harus berbadan hukum. Jadi industri dan usaha obat tradisional harus memiliki badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdiri pada lokasi yang bebas pencemaran dan tidak mencemari lingkungan. Sekarang kita akan membahas masalah izin. Untuk izin IoT atau industri obat tradisional dan IEBA atau industri ekstrak bahan alam, maka izin diperoleh dari Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Sementara UKOT, usaha kecil obat tradisional, ini bisa mendapat izin dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. UMOT, usaha mikro obat tradisional, harus mendapat izin dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Nah, pembuatan obat tradisional wajib memenuhi pedoman CPOTB. Pembuatan obat tradisional wajib memenuhi pedoman CPOTB. CPOTB ini adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Nah, kewajiban dari industri dan usaha obat tradisional perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menjamin keamanan, khasiat, mutu obat tradisional yang dihasilkan.
Yang kedua, kewajibannya adalah kalau terjadi ada produk yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, khasiat dan mutu, maka produk tersebut harus ditarik. Nah, kewajiban lainnya dari industri obat tradisional adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, kewajibannya adalah menyampaikan laporannya secara berkala setiap 6 bulan, meliputi jenis, jumlah bahan baku yang digunakan, serta jenis, jumlah, dan nilai hasil produksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang izin edar obat tradisional. Izin edar obat tradisional dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan. Dan yang kedua, Permenkes RI Nomor 007 Tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional. Nah, obat tradisional yang beredar di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar dari Kepala Badan POM RI. Yang tadi saya bahas adalah izin industri, sekarang izin edar dari produk. Jadi per produk harus mendapat izin dari BPOM RI, semua yang beredar di wilayah Republik Indonesia. Sekali lagi, yang saya bahas tadi adalah izin dari industrinya, sekarang yang saya bahas adalah izin dari produknya. Nah, izin edar ini adalah bentuk persetujuan registrasi obat tradisional untuk bisa beredar di Indonesia. Registrasi ini melalui prosedur pendaftaran dan juga evaluasi obat tradisional untuk mendapatkan izin edar. Jadi tidak hanya didaftarkan, tapi kemudian oleh BPOM itu akan dilakukan evaluasi. Izin edar berlaku 5 tahun dan bisa diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Obat tradisional yang mendapat izin edar itu harus memenuhi kriteria. Yang pertama, menggunakan bahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu. Yang kedua tadi sekali lagi bahwa harus sesuai dengan CPOTB. Yang ketiga, memenuhi syarat Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang terpakai. Berkhasiat itu dibuktikan secara empiris, turun-temurun, atau juga bisa melalui penelitian secara ilmiah. Nah, penandaan jadi di dalam setiap kemasan itu harus ada penandaan. Penandaannya harus berisi informasi objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang penandaan. Penandaan dan periklanan. Dasar hukum dari penandaan dan periklanan ini adalah yang pertama masih tetap Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan. Yang kedua adalah Permenkes RI Nomor 386/SK/4/1994 tahun 1994 tentang pedoman periklanan obat bebas, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetik, perbekalan kesehatan, rumah tangga, dan makanan minuman. Tidak semua obat boleh diiklankan, yang boleh diiklankan hanya obat bebas. Mari kita bahas tentang penandaan dan periklanan. Nah, penandaan dan periklanan, penandaan itu adalah tulisan atau gambar yang dicantumkan pada pembungkus, wadah, atau etiket dan brosur yang disertakan dalam pada obat tradisional, sehingga konsumen bisa mendapatkan informasi tentang obat tradisional tersebut. Nah, penandaan yang tercantum pada pembungkus harus sesuai dengan yang didaftarkan, jadi tidak boleh tidak sesuai. Semua penandaan baik itu etiket, wadah, brosur, itu semuanya harus sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat diajukan nomor registrasi dari produk tersebut. Penandaan tidak boleh rusak oleh karena air atau gosokan atau pudar warnanya karena sinar matahari. Penandaan itu tidak boleh hilang. Lalu penandaan itu harus ditulis dengan bahasa Indonesia dengan huruf Latin, dan kalau untuk keperluan ekspor bisa ditambahkan dengan bahasa dan huruf lain dengan pengertian
bahwa isi dan maksudnya sama dengan apa yang kita tandai di dalam bahasa Indonesia. Perusahaan nggak boleh mempromosikan obat tradisional dengan cara atau keterangan yang menyesatkan. Seringkali kita mendengar iklan yang sekali pakai semua hilang, ya itu tidak boleh, iklan-iklan seperti itu. Nah, dilarang memberikan informasi yang menyimpang dari informasi yang disetujui dalam pendaftaran. Karena ketika pendaftaran kita sudah menyebutkan kelebihannya, sudah menyampaikan apa khasiatnya, dan kita tidak boleh mencantumkan pada kemasannya maupun brosurnya kelebihan-kelebihan lain yang ternyata tidak kita laporkan pada saat registrasi. Obat tradisional yang diiklankan, ya obat tradisional itu boleh diiklankan kalau sudah mendapat izin edar dari persetujuan pendaftaran dari Badan POM. Kalau belum, nggak boleh diiklankan. Nah, iklan obat tradisional bisa dimuat di media periklanan setelah sekali lagi rancangannya diizinkan oleh Badan POM. Iklan obat tradisional tidak boleh mendorong penggunaan obat tradisional secara berlebihan, jadi terlalu berlebihan di dalam mengiklankan sehingga pembeli itu tersugesti bukan karena memang khasiatnya seperti itu. Iklan obat tradisional tidak boleh diperankan oleh tenaga kesehatan atau seorang yang berprofesi sebagai profesi kesehatan atau menggunakan setting yang beratribut profesi kesehatan atau laboratorium. Itu menurut peraturan tahun 1994. Nah, informasi tentang produk obat tradisional dalam iklan harus objektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Tadi sudah saya jelaskan. Objektif harus memberi informasi sesuai, lengkap, mencantumkan tidak hanya informasi tentang khasiat dan kegunaan, tetapi efek sampingnya juga harus disampaikan, kontraindikasinya juga harus disampaikan. Tidak menyesatkan, artinya informasinya tidak menyesatkan. Lalu siapa yang bisa bekerja untuk yang berkaitan dengan obat tradisional? Selanjutnya kita akan membahas hal itu, di mana tenaga kefarmasian di dalam produksi obat tradisional maupun peredarannya diatur dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tenaga Kefarmasian, dan Permenkes RI Nomor 001/Menkes/Per/2012 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional. Industri obat tradisional harus memiliki sekurang-kurangnya 1 orang apoteker sebagai penanggung jawab. Tidak bisa membuka industri obat tradisional tanpa penanggung jawab apoteker. Apotekernya yang nanti membuat SOP, standar operasional prosedur. SOP harus dibuat secara tertulis dan diperbaharui secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Proses produksi dan pengawasan mutu itu harus dicatat oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kewajibannya adalah melakukan pencatatan ini sebagai kontrol dalam pengawasan mutu sesuai dengan prosedur CPOTB. Nah, tenaga kefarmasian harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang produksi dan pengawasan mutu. Kemudian pelaporannya, yang terakhir ini adalah tentang pelaporan. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 006 Menkes per 2012 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional. Salah satu kewajiban industri tadi sudah saya sampaikan di depan adalah menyampaikan laporannya secara berkala setiap 6 bulan meliputi jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan serta jenis, jumlah, dan nilai hasil produksi. Laporan IoT dan IEBA tentu saja langsung dilakukan tembus kepada Kepala Badan POM dengan disampaikan kepada laporan IoT dan IEBA disampaikan kepada Dirjen dengan tembusan kepada Kepala Badan POM dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Laporan UKOT disampaikan
kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan Kepala Balai POM. Laporan UMOT disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten Kota dengan tembusan kepada Kepala Balai POM setempat. Demikianlah aspek legal dari obat tradisional.